Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang ka para siswa anu nuju daring di bumina sewang-sewangan. Mudah-mudahan urang dipasian kesehatan tur kasalametan. Oke, ulah hilap nganggo masker lamun kaluar ti bumi. Ulah hilap oge diwasuh panangana lamun ti luarnya lebet ka bumi. Oke, patepang deui sareng Bapak Pak Adnan dina pangajaran bahasa Sunda. Oke, hari ini kita akan membahas sajak. Ada 5 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah wangenan, yang kedua rupa-rupa dan unsur pangwangun sajak, yang ketiga apresiasi dan purwakanti dalam sajak, yang keempat denotatif dan konotatif, dan yang kelima adalah deklamasi. Kita lanjut. Yang pertama ada wangenan. Wangenan itu apa? Wangenan itu adalah pengertian. Ya, jadi sajak yaitu adalah salah satu jenis puisi atau yang bentuknya tidak terikat. Ya, biasanya sajak ini disebut dengan puisi bebas. Kalau di bahasa Indonesia sajak itu adalah puisi. Kalau kita lihat dari puisi Sunda ya, kenapa disebut bebas? Itu karena kalau kita bandingkan dengan pupuh ya, salah satu puisi Sunda zaman dulu itu harus penulisannya dengan memakai aturan-aturan tertentu. Pertama adanya sajak dalam sastra Sunda kira-kira pada tahun 50-an. Sekarang sajak adalah salah satu karya sastra ya, puisi Sunda yang paling produktif. Biasanya bisa kita jumpai di majalah, di koran atau di buku. Oke, yang kedua ada rupa-rupa dan unsur pangwangun sajak ya. Rupa-rupa ini maksudnya jenis ya, jenis puisi Sunda ya. Yang pertama itu ada puisi heubel atau puisi lama, puisi zaman dulu. Yang pertama ada puisi yang biasanya berwujud cerita ya atau naratif. Ada juga yang tidak berbentuk cerita. Contohnya ada mantra, sisindiran, kakawihan, syair, dan pupuh. Sedangkan puisi anyar atau puisi baru itu adalah sajak yang sedang kita bahas saat ini. Unsur pangwangun sajak ya, jadi sajak ini merupakan sebuah ungkapan ya, pikiran, rasa dan juga gagasan dari pengarang yang disampaikan untuk menggambarkan suatu persoalan. Persoalan ini juga asalnya bisa dari kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga hanya sekedar karangan dari si pengarang tersebut. Biasanya sajak ini ditulis dalam bentuk yang konotatif atau kiasan. Maka dari itu sajak biasanya susah dimengerti karena mempunyai kata-kata atau pilihan kata yang sulit untuk dimengerti. Tapi walaupun seperti itu, tetap saja setiap sajak mempunyai makna dan amanat untuk para pembacanya masing-masing. Unsur-unsur sajak ya, yang pertama itu ada jejer atau tema. Jadi tema teh gagasan pokok yang akan disampaikan oleh penulis atau penyajak terhadap pembaca. Temanya biasanya berupa tentang keagamaan, kemanusiaan, cinta terhadap tanah air dan lain-lain. Yang kedua ada nada. Nada itu adalah sikap penyajak ya, sikap seorang pembaca sajak terhadap yang mendengarkan, bisa juga sikap yang membaca sajak tersebut. Dari sikap tersebut mengakibatkan adanya suasana yang terasa oleh pembaca. Contohnya sajak tentang agama biasanya kan religius, sajak yang sedih kita akan merasa sedih. Oke, seperti itu. Yang ketiga ada rasa. Rasa teh yang menjiwai isi sajak atau jiwanya sajak. Biasanya rasa ini
kita temukan setelah kita membacanya ya. Yang keempat ada amanat. Amanat ini adalah pesan panyajak atau pesan dari penulis untuk yang membaca sajak. Tapi walaupun itu biasanya kan amanat itu tidak harus sesuai dengan sajak, sesuai dengan penulisnya, maksud Bapak ya. Jadi kita diberi kebebasan untuk menentukan amanat dari sajak tersebut. Ya, kira-kira sajak sedih ini untuk kita seperti apa, untuk penulisnya seperti apa, mungkin akan berbeda. Yang ketiga ada apresiasi dan purwakanti dalam sajak. Apa yang dimaksud apresiasi? Apresiasi adalah kegiatan membaca sajak dalam hati dengan cara mengamati lebih dalam ya, dan merasakan, bahkan menganalisis unsur-unsurnya. Selain unsur-unsurnya, yang harus diapresiasi yaitu adalah purwakanti dan kecap. Apa itu purwakanti? Kita akan bahas setelah ini. Nah, purwakanti itu biasanya suara-suara yang berurutan ya, yang membangun suatu kata. Biasanya suara-suara ini dianggap penting. Suara dalam satu kata itu biasanya ada yang sama dari setiap baitnya, dari setiap pada lisannya. Contoh, pada sajak yang berjudul Cai, kayak Bapak baca ya, geus genep bulan kaliwat, panon poe ngabetrak, nyingkahkeun hujan, cai saat rajin manggih seuseut-seuat, ti korohanaang teu bisa ditahan-tahan. Tah, ini adalah salah satu contoh sajak purwakanti ya, purwakanti dalam sajak ya. Contohnya di setiap akhir bait ini, di setiap akhir pada lisan ini adalah huruf vokalnya atau suaranya adalah A, walaupun akhirannya beda ya. Ada yang T, K, N ya. Yang penting adalah suaranya sama A. Geus genep bulan kaliwat, ngabetrak, hujan, saat, seuat ya, hanaang dan tahan. Oke, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan purwakanti. Yang keempat ada harti denotatif jeung konotatif. Ya, pada kata-kata dalam sajak tidak semuanya mempunyai harti saujratna. Apa yang dimaksud arti saujratna? Itu adalah arti yang sebenarnya atau denotatif. Tapi juga ada arti yang kiasan atau konotatif. Jadi maksudnya denotatif itu adalah arti yang sebenarnya, sedangkan konotatif itu adalah kiasan. Contohnya kita lihat ada kecap bentang ya. Bentang itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah bintang ya. Kalau dalam arti denotatif sendiri, bentang itu mengandung arti benda yang ada di angkasa yang memancarkan cahaya. Benar kan? Bintang itu ada di angkasa dan memancarkan cahaya. Kalau misalnya dalam arti konotatif, contohnya aya nama geus loba bentang film alanyar. Sekarang mah sudah banyak bintang film baru. Tah, berarti bintang dalam kalimat tersebut itu artinya bukan bintang yang ada di langit, melainkan adalah bintang atau orang yang populer. Nah, jadi masih banyak lagi ya contoh seperti ini bisa kalian jumpai dalam sajak puisi. Oke, yang terakhir ada deklamasi. Jadi apa yang dimaksud dengan deklamasi? Deklamasi itu merupakan kegiatan menampilkan sajak yang dibarengi oleh gerakan dan juga pasemon ya, atau mimik muka yang pas di hadapan para penonton. Biasanya kalau deklamasi ini dihafalkan
ya, atau tidak memakai teks. Pembaca deklamasi ini biasanya disebut dengan deklamator. Sebaliknya, kalau menampilkan sajak dengan cara membaca teks ya disebut dengan maca sajak. Oke, mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing untuk catatan kalian pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.